Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu dekat ini gue ngeliat atau dengar kabar tentang Zoom dihack. Data Zoom yang kita input itu disalahgunakan. Maaf kepada teman-teman yang belum ngerti tentang dunia digital atau yang masih belum paham bahwa ketika kita mengisi data-data, apalagi kayak Facebook, Instagram, itu semua data input otomatis masuk ke pusat. Dan bagi teman-teman yang masih ketakutan buat kuliah menggunakan Zoom, kita bisa melakukan sebuah usaha. Ya, kita nggak usah ngehapus aplikasi Zoom itu sendiri, tapi kita coba dan kita ada usaha lah gitu. Dan saya menyarankan masuk ke aplikasi Zoom-nya, tapi bukan dibuka gitu. Kita tekan Zoom-nya, atau bisa kita cari di setting atau pengaturan, cari aplikasi. Nah, pilih aplikasi Zoom itu sendiri. Di sana nanti ada kotak atau pilihan permission. Biasanya permission itu data kita yang dikoneksikan kepada server apa aja gitu. Kayak di sini kan, berhubung kita menggunakan Zoom dan otomatis kita tatap muka gitu. Kalau kamera kita ingin dimunculkan, otomatis kamera yang permissionnya disambungkan kepada handphone kalian itu dihidupin. Dan mikrofon itu tentu saja kita soalnya itu jika kita berbicara, kita kan harus menggunakan mic. Nah, dan data-data yang semua ini ketika diaktifkan itu semua terkoneksikan ke server. Nah, dan kita bisa memilah atau memilih, misalkan kontak kita supaya nggak terbaca oleh server, kita matikan kontaknya aja. Nah, seperti ini, matikan hanya mikrofon saja atau kamera saja jika kita ingin bertatap muka dan mengobrol, hanya sebatas itu gitu. Apalagi kan kita kebanyakan meeting, kuliah, atau kelas-kelas online lainnya gitu kan, yang membutuhkan suara dan kemungkinan juga kamera gitu. Tapi untuk masalah data Zoom itu kita udah diinput gitu kan, memasukkan data pribadi gitu. Nggak hanya Zoom loh kalau kayak gini. Ini hanya sekedar untuk pengetahuan. Kan sekarang Zoom itu lagi di atas gitu ya, lagi booming gitu. Jadi ya sampai sekarang ya mungkin banyak pihak-pihak yang aplikasi gua yang gua bikin itu nggak laku, kalah sama Zoom gitu. Mereka bikin isu-isu yang buruk lah gitu. Nah, masalah penjual belian data dari Zoom itu sendiri, itu semua perusahaan juga semua gitu ya, datanya itu pasti tersebar gitu. Apalagi terkait dengan server ini, nggak mungkin mereka menggunakan satu server, tapi server satu dengan yang lainnya. Nggak hanya yang seperti itu aja gitu, tapi ya Facebook, Instagram gitu kan, kita itu menggunakan privacy policy yang sama gitu. Dan data yang kita input otomatis kita nanti terbaca oleh server. Kecuali perbankan itu ada privacy policy yang emang sangat kuat gitu, sehingga mereka mempercayakan atau mengusahakan supaya ya mereka percaya kepada misalkan bank gitu ya. Nih, kita memiliki software ini dan dijamin software ini aman dan data Anda nggak akan tersebar. Nah, itu bisa ada privacy policy-nya, kita baca. Biasanya kalau di aplikasi itu di about atau tentang aplikasi tersebut. Nah, nanti di situ kita ya udah, kita percaya. Toh kalau Zoom kan kita pernah baca gitu privacy policy-nya. Nggak kan? Nggak ada perjanjian kalau data kita bakal aman atau enggak. Mereka ya bebas-bebas saja. Makanya dari situ saya menggunakan Zoom dengan data ya saya kaitkan dengan Facebook gitu.
nggak mengisi sign up dari Zoom itu sendiri. Jadi mending login melalui data dari Facebook yang emang Facebook itu sekarang privacy policy-nya bagus gitu, aman. Dari kalau dulu kan banyak yang hack, kalau Facebook sekarang minimalisirnya yang dihack gitu. Jadi ya pintar-pintar kita aja lah, nggak usah ketakutan kita uninstall Zoom. Kita mau kuliah, pintar dari mana gitu, nonton YouTube itu ya sama sih. YouTube itu pendapat orang masing-masing, nggak semua sumber sama gitu, beda-beda sumber gitu. Ya udahlah, tuh saran dari gua aja, kita aja ke Zoom yang ada di aplikasi privacy policy itu. Nah di situ ya pilih aja permissionnya. Jadi misalkan kalender, ya otomatis nanti kalender data kita yang dihidupin ketika Zoom udah terkoneksikan. Di sana kan ada kalender, kamera, kontak. Apalagi yang paling rawan itu kontak. Biasanya yang kontak itu otoritas jasa keuangan. Itu semua minta kontak. Soalnya kalau nagih utang itu ke kontak yang ada di handphone kalian gitu. Nah, yang paling penting jangan sampai, kan kalau kita share screen dari handphone gitu. Sok presentasi sharing screennya gitu, PPT. Kita otomatis menggunakan storage dan kita mencari file di file manager gitu. Dan otomatis itu ketika kita mencari file manager, storage itu bakal hidup. Nah, setelah kita misalkan udah presentasi atau membuka file dengan share screen, kita tutup lagi aja gitu. Nah, begitu juga your location. Nah, di sini bakal tahu gitu tempat kita ada di mana. Apalagi server sekarang itu udah fiber optik gitu. Tanpa koneksi internet, tapi kita ada di posisi di mana gitu, udah tahu gitu. Apalagi smartphone yang memiliki AGPS dan GLONASS. Itu GLONASS itu GPS-nya bukan koneksi internet tapi nempel di handphone. Ya mungkin itu aja lah. Kalau ada yang ditanyain boleh bertanya dikit-dikit, jangan panjang-panjang, bingung soalnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.